Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, Uma udah lama banget ya nggak bacain bukunya lagi. Nah hari ini Uma akan bacain buku tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, hari ini Uma akan bacain buku tentang Nabi Musa alaihi salam dalam membebaskan Bani Israel dan tenggelamnya Fir'aun yang sombong. Ini adalah karyanya Kak Lutfiansyah dan Pandu Dharma. Oke adik-adik, kita mulai saja ya. Sebelumnya seperti biasa kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo adik-adik, kita mulai sekarang ya baca bukunya. Suatu malam, Raja Fir'aun sangat ketakutan. Ia bermimpi bahwa kerajaannya akan hancur. Yang menghancurkan adalah seorang lelaki dari Bani Israel. Nah, adik-adik, jadi Raja Fir'aun ini sangat ketakutan pada suatu malam ketika beliau bermimpi bahwa kerajaannya akan hancur, yang akan dihancurkan sendiri oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Fir'aun membuat perintah yang sangat kejam. Ia memerintahkan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Panglima Haman dan pasukannya melaksanakan perintah itu. Kaum Bani Israel sangat ketakutan. Nah, adik-adik, karena mimpinya tadi, Raja Fir'aun ini memerintahkan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh adik-adik. Sehingga Bani Israel ini sangat ketakutan dengan perintahnya Raja Fir'aun ini adik-adik. Na'udzubillah min dzalik ya. Nabi Musa dilahirkan. Sang ibu jadi takut anaknya dibunuh Fir'aun. Ia memasukkan anaknya ke dalam keranjang, lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Nah, jadi adik-adik, karena setiap bayi laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel akan dibunuh, maka ibunya Nabi Musa ini takut adik-adik. Kalau Nabi Musa akan dibunuh, maka Nabi Musa dimasukkan ke dalam keranjang lalu dihanyutkan ke sungai Nil adik-adik. Ya Allah adik-adik, kasihan sekali ya. Keranjang bayi terhenti di tepi istana Fir'aun, lalu ditemukan oleh istri Fir'aun. Ia terkejut melihat isinya adalah bayi laki-laki, tapi ia senang dan ingin merawat bayi itu. Nah, ternyata keranjangnya Nabi Musa yang ditempati Nabi Musa ini ditemukan oleh istrinya Fir'aun adik-adik. Dan istrinya Fir'aun ini ingin sekali merawat Nabi Musa. Fir'aun dan istrinya mengangkat bayi itu sebagai anak. Anehnya, ia hanya mau disusui oleh ibunya. Ibunya sangat senang bertemu lagi dengan Musa. Musa hidup di istana Fir'aun sampai tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Nah, adik-adik, Masya Allah sekali ya, ternyata Nabi Musa ini hanya bisa disusukan oleh ibu kandungnya. Dan ibu Nabi Musa ini diminta untuk menyusui Nabi Musa, sehingga ibunya sangat senang karena masih bisa bertemu dengan anaknya adik-adik meskipun berada di istananya Fir'aun. Setelah menjadi nabi, Musa berdakwah kepada Fir'aun. Ia ditemani saudaranya yang bernama Harun. Nabi Musa mengajak Fir'aun agar beriman kepada Allah. Jadi, ketika Nabi Musa tumbuh dewasa dan menjadi nabi, Nabi Musa ini berdakwah kepada Fir'aun yang ditemani oleh saudaranya. Mereka mengajak Fir'aun ini untuk beriman kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, kira-kira Raja Firaun ini mau nggak ya diajak beriman kepada Allah? Yuk, kita lanjutkan ya. Firaun menolak ajakan Nabi Musa ternyata adik-adik. Ia malah mengaku dirinya Tuhan. Firaun menantang Musa bertarung dengan tukang sihirnya. Tongkatnya tukang sihir Firaun berubah menjadi ular. Nah, adik-adik, ternyata Raja Firaun ini tidak mau diajak beriman kepada Allah, adik-adik. Dan Raja Firaun ini malah menantang Nabi Musa, adik-adik, untuk bertarung dengan tukang sihirnya. Dan Raja Firaun ini malah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, bisa adik-adik lihat di gambarnya, tongkatnya berubah menjadi ular, adik-adik. Masya Allah. Nabi Musa juga melemparkan tongkatnya. Nah, kalau tadi tukang sihirnya Firaun melemparkan tongkatnya menjadi ular-ular yang kecil, nah, Nabi Musa juga melemparkan tongkatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular besar. Ular besar itu menelan ular-ular kecil tukang sihir Firaun tadi. Tukang-tukang sihir Firaun pun mengaku kalah. Mereka beriman kepada Allah. Nah, jadi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya itu berubah menjadi ular yang besar, adik-adik. Dan ular yang besar tadi itu memakan ular-ular kecil dari tongkatnya tukang sihir Firaun tadi, sehingga para tukang sihir ini mengaku kalah dan mereka beriman kepada Allah. Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir. Ia ingin membebaskan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Firaun dan pasukannya mengejar. Mereka terhadang oleh Laut Merah. Nah, adik-adik, akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel ini pergi meninggalkan Mesir. Ia ingin membebaskan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Dan ternyata Firaun dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Namun mereka terhadang oleh Laut Merah, adik-adik. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka lautan itu terbelah, adik-adik. Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi laut dengan aman. Karena setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka laut itu terbelah dan menjadi jalan untuk mereka menyeberang, adik-adik. Dan Firaun dan pasukannya mengejar mereka ternyata di belakang, adik-adik. Nah, bisa adik-adik lihat nih, ketika pasukan Firaun mengikuti Nabi Musa dan Bani Israel, yang mereka sudah sampai di seberang, sementara Firaun dan pasukannya masih berada di pertengahan jalan di lautan itu, adik-adik. Nabi Musa dan pengikutnya sampai di seberang lautan. Firaun dan pasukannya masih berada di tengah. Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Laut yang terbelah tadi itu kembali menyatu, adik-adik. Bisa dibayangkan, adik-adik, ketika laut yang terbelah tadi menjadi jalan, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya sekali lagi, dan kemudian laut itu menyatu lagi. Alhasil Firaun dan pengikutnya akan tenggelam, adik-adik. Firaun dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Firaun tidak bisa berbuat apa-apa. Firaun mati dalam keadaan hina. Itulah akibat orang yang sombong, adik-adik. Jadi hikmahnya adalah dari kisah Nabi Musa ini bahwa kita tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh dan apalagi menganggap diri kita sebagai Tuhan, adik-adik, seperti yang dilakukan oleh Raja Firaun ini. Nah, Raja Firaun ini karena tadinya dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan, adik-adik. Dia punya kekuasaan dan dia memiliki karakter yang sangat jahat dan angkuh, adik-adik. Nah, bisa adik-adik lihat nih, bisa kita lihat sama-sama ya. Nih, Raja Firaun dan para
pasukannya juga kudanya tenggelam di lautan, adik-adik. Semoga kisah Nabi Musa ini bisa jadi pelajaran buat kita ya adik-adik ya, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Nah, baiklah, untuk kisah Nabi Musa ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah kisah-kisah selanjutnya akan Uma bacakan di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.